Kalau pasangan itu kemudian hamil dan punya anak, barulah itu menjadi urusan dari Kemenko PMK. Pak Muhadjir bisa aja nih. Masa jeruk makan jeruk bisa meteng, Pak? Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Jagat dunia maya Indonesia boleh dibilang langsung gaduh, riuh rendah ketika beberapa waktu yang lalu konten YouTube milik Deddy Corbuzier menayangkan hasil wawancara dengan pasangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Mayoritas warganet pun langsung mengecam tayangan yang menampilkan pasangan LGBT Ragil Mahardika dan Frederick Vollet tersebut. Mereka menyayangkan Deddy menampilkan konten yang sangat sensitif tersebut. Bahkan mereka menuding konten tersebut seperti tutorial menjadi LGBT. Betulkah begitu? Kasih dulu ya. Gue tuh masih belum paham tentang pemahaman LGBT di agama kita. Ya gue karena gini, setahu gue nih, ini tuh fenomenanya ada. Terus kontennya ada di mana-mana. Terus gue juga pernah ngundang transgender. Gue pernah ngundang LGBT yang lainnya. Tapi nggak ada masalah. Kekuasaan jari jemari warganet memang luar biasa. Ketika mereka sudah memiliki isu yang menjadi fokus, kekuatan itu lumayan mengerikan. Seperti diungkapkan medcom.id 10 Mei 2022. Akibat kehebohan video tersebut, jumlah pengikut Deddy di Instagram langsung melorot drastis. Kalau kita cek, follower Instagram Deddy yang tadinya berjumlah 20 juta pengikut, kini berkurang 56.103. Bahkan tagar unsubscribe podcast Corbuzier sempat menjadi trending di Twitter. Dalam perspektif inilah patut diapresiasi sikap warganet yang mengkritisi konten YouTube milik Deddy tersebut. Bahwa akhirnya Deddy memang minta maaf dan kemudian menghapus tayangan itu. Ya mungkin bisa jadi Deddy tak pernah terfikir bahwa konten yang dibuat di media sosial tersebut malah justru menimbulkan kegaduhan. Beda dengan konten-konten yang dia lakukan selama ini yang ditayangkan ketika menghadirkan para petinggi negara dan orang-orang ternama. Yang tidak bisa dibantah, dunia virtual memang menawarkan kenyamanan dan kesenangan hidup tinggi jika dibandingkan dunia nyata. Jangan heran kalau kemudian banyak orang yang rela menghabiskan hari-harinya menjelajah dunia virtual. Mereka berjam-jam duduk di depan komputer ataupun melihat di handphone canggih mereka. Bahkan dari laporan Hootsuite atau We Are Social 2022 menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta. Dari jumlah itu ada 191,4 juta yang merupakan pengguna media sosial aktif. Bayangkan betapa banyaknya. Waktu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet adalah 8 jam 36 menit. Dan rata-rata setiap hari waktu penggunaan media sosial melalui perangkat apa saja mencapai 3 jam 17 menit. Sebanyak 80,1% di antara mereka menggunakan internet untuk menemukan informasi. Nah, ini yang agak pandai lah kira-kira begitu. Itu sebabnya sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang bersih, baik dan bermanfaat. Jangan dibiarkanlah ruang digital dimanfaatkan untuk mempromosikan perilaku menyimpang seperti LGBT. Atau kemudian menjadi tempat bagi ujaran kebencian. Atau di sisi lain menjadi ajang adu domba. Dunia digital harus bersih dari hal-hal seperti itu. Yang pasti sikap Indonesia terhadap LGBT memang sangat jelas. Yaitu menolak. Sikap itu disampaikan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Universal Periodic Review di Jenewa pada 3-5 Mei 2017. Sikap itu sejalan dengan laporan LGBT Nasional Indonesia yang bertajuk sebagai LGBT di Asia yang diterbitkan oleh UNDP dan USAID. Disebutkan bahwa hukum nasional dalam arti luas tidak memberikan dukungan bagi kelompok LGBT. Walaupun homoseksual tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Laporan itu juga menyebutkan sejumlah peraturan daerah melarang homoseksual sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tak bermoral. Baiklah, menghargai mereka sebagai manusia bukan berarti setuju dengan penyimpangan.
orientasi seksual bukanlah sesuatu yang harus diumbar secara bebas. Apalagi di media sosial. Kebebasan menyampaikan pendapat bukan berarti bebas sebebas-bebas-bebasnya. Menyampaikan pandangan yang mungkin berbeda dengan banyak orang. Ada norma dan etika yang harus dipatuhi bersama. Dari sini bisa dilihat bagaimana kekuasaan dari jamaah dunia maya ini. Mereka begitu luar biasa. Tidak terlihat, tapi mampu mengguncang dunia. Ketika mereka menyukai sebuah konten, enteng saja menekan tombol subscribe. Tapi begitu juga sebaliknya, saat tak menyukainya, gampang saja mereka menekan tombol unsubscribe tersebut. Terlebih, bagi mereka yang memang aktif atau kemudian begitu eksis di dunia maya, seperti yang diungkapkan oleh data tersebut sebelumnya. Kalau untuk persoalan LGBT, Dedi dengan sadar menghapus sendiri tayangan tersebut. Tapi yang tidak masuk akal ketika obrolan dengan salah satu pakar kuliner Indonesia, Siska Suitomo, justru di take down oleh YouTube. Entah apa yang dilanggar. Karena untuk urusan masak-memasak, rasanya tak ada yang aneh atau melanggar aturan main. Ya memang ini adalah anomali di dunia maya. Hal-hal yang sensitif justru tenang-tenang saja. Tetapi sesuatu yang mungkin ya jauh dari keriuhan, keramaian, bahkan mungkin jauh bermanfaat, malah di take down. Tapi itulah mereka yang punya kuasa. Kita memahami bahwa media sosial memang rimba tak bertuan dan tanpa tepi. Siapapun bisa membuat konten sesuka hati. Penyedia platform hanya memberikan rambu-rambu yang tak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap rambu-rambu itu akan muncul berupa peringatan hingga penghapusan akun secara permanen. Yang kita harus pahami dalam konteks inilah warganet begitu dikjaya, begitu luar biasa, begitu kuasanya. Mereka bisa memberikan penggunanya guyuran dolar yang luar biasa dengan cara menjadi follower. Tapi mereka juga bisa mengubur balik, bisa mereka mengubur pemilik akun sampai tersungkur. Banyak fakta dari kalangan selebritas yang merasakan kejamnya rimba maya ini. Bagi Dedi, konten LGBT ini memang tidak permanen hilang dari jagat maya. Suatu saat bisa saja dimunculkan kembali begitu momentumnya pas. Begitu juga dengan konten-konten yang pernah dihapus oleh penyedia platform. Asalkan bisa memberikan alasan yang tepat dan memang tak melanggar pedoman kepatutan, ya rasanya ya memang tinggal tunggu waktu untuk muncul. Yang menarik dari masalah konten LGBT milik Deddy Corbuzier ini adalah komentar dari sejumlah petinggi negara. Sebut saja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Bayangkan, ia menyebut bahwa konten podcast milik Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan homoseksual sebagai narasumber bukan urusan kementeriannya. Memang iya, nggak ada urusan lah sama kementerian itu. Tapi Muhadjir belum selesai sampai situ. Ia menambahkan, kalau pasangan itu kemudian hamil dan punya anak, barulah itu menjadi urusan dari Kemenko PMK. Begitu kata Muhadjir pada 11 Mei 2022. Pak Muhadjir bisa aja nih. Masa jeruk makan jeruk bisa meteng, Pak? Komentar tidak kalah seru juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ketika kemudian ramai soal LGBT dan Deddy Corbuzier ini, Mahfud dengan ringan menyebutkan bahwa walaupun ada yang tidak setuju dengan LGBT, tetapi secara konten tidak ada yang dilanggar dari podcast Deddy tersebut. Banyak yang bertanya, mengapa tidak ditindak secara hukum? Ya jawabannya sederhana saja, mau ditindak dengan hukum undang-undang nomor berapa, ancaman hukumnya bagaimana. Ini kan terkait dengan asas legalitas gitu, kata Mahfud. Tapi memang benarlah Pak Mahfud ya, memang tidak ada hukum yang dilanggar. Selama mereka memang tidak mengumbar hasratnya di tempat umum. Lah beda kalau mereka nganu di depan pelataran, ya itulah pasti jadi masalah. Melanggar undang-undang gitu. Bagi Bung Deddy, kami cuman sedikit menyarankan, berhati-hatilah dalam membuat konten. Yang terpenting adalah masalah etika, masalah sesuatu yang memang mungkin kelihatan ringan, sepele, tetapi justru itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang punya adab atau tidak. Tidak ada hukum yang dilanggar memang, seperti juga kata Pak Mahfud, tetapi persoalan etika tidak pernah bisa diungkapkan secara terbuka. Hanya kitalah yang memahami itu. Jadi yang harus Anda pahami adalah bahwa kekuasaan netizen, kekuasaan warganet itu
begitu kejam. Anda dibesarkan oleh warganet, tetapi Anda juga bisa dikubur oleh warganet. Kehilangan 56.000 follower memang tak banyak dari 20 juta follower milik Anda. Tetapi kalau ini dibiarkan, kalau ini kemudian menjadi satu hal yang masif untuk dikampanyekan, maka ini akan menjadi persoalan yang serius. KPI memang tidak memiliki wewenang untuk mengawasi konten-konten di podcast-podcast yang ada. Justru disitulah letak kita sebagai seorang manusia. Bagaimana kemudian kita bisa membuat konten yang bermanfaat, konten yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara adab dan etika. Kita juga memuji sikap gentleman dari seorang Deddy Corbuzier, bahwa dia tidak ngeyel, dia tidak ngotot bahwa dia akan tetap mempertahankan konten yang sudah dia buat. Nasihat, saran dari guru spiritualnya, Gus Miftah, untuk segera menghapus konten tersebut ditanggapi dengan serius oleh Deddy. Kalau lu minta nasihat kepada gua, satu tadi lu minta maaf udah. Ya. Yang kedua, bisa nggak gua minta lu di take down? Kalau lu yang minta, lu guru gua, lu udah nerangin, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mungkin gua lebih bangga kalau lu mau take down sekarang. Oh bisa. Menghormati seorang guru memang menjadi satu hal yang wajib dilakukan. Dan Deddy sudah melakukan hal tersebut. Yang pasti, jagat maya bukan hanya sekedar menampilkan konten-konten recehan sampai berbobot. Dari situ kita bisa memberikan pembelajaran kepada banyak pihak bahwa etika itu harus tetap dikedepankan. Jangan asal mangap maksudnya. Jangan asal membuat konten tapi nggak bermanfaat. Jangan asal merekam peristiwa tapi tak dibarengi etika. Permintaan maaf, kemudian menghapus konten memang bisa menjadi solusi sesaat. Tapi bukan mustahil hal itu bisa terulang di lain waktu. Paham kan sampai sini?